bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhanlah juru selamat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika seseorang dalam masalah, ketika seseorang dalam bahaya, ketika seseorang sedang terancam hidupnya, ada sosok pribadi yang dia perlukan untuk melepaskan dirinya dari bara bahaya, dari masalah, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, yakni dia perlu seorang juru selamat yang membebaskannya, yang menyelamatkannya, yang membuat dia kembali ke zona nyamannya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, orang-orang Israel pada saat itu berada di pembuangan Babel, di mana mereka tidak lagi menjadi tuan di tanah mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang tawanan yang dipekerjakan di Babel sebagai budak, sebagai tawanan perang, sebagai orang yang tidak lagi bebas mengerjakan, melaksanakan aktivitasnya, tidak lagi sebebas-bebasnya sebagaimana mereka bebas di tanah mereka sendiri. Tetapi saat ini mereka dalam keadaan galau, dalam keadaan yang terintervensi, sehingga pada saat masalah yang mereka hadapi ini, mereka perlu seorang juru selamat yang nantinya membebaskan mereka. Benar saja ketika Allah mengingatkan mereka, ketika mereka masih berada di bangsa mereka, untuk mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk mereka menegakkan keadilan, untuk mereka jangan meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa lain, untuk tetap melakukan keadilan dan kebenaran yang terus-menerus disuarakan oleh nabi-nabi Tuhan. Namun apa yang terjadi? Mereka tetap berlaku sebagai orang-orang yang sombong, yang meninggalkan kebenaran, yang melupakan Tuhan dan menyembah dewa-dewa lain. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kalaupun akhirnya Allah mendisiplin mereka dengan membuang mereka ke Babel, merupakan suatu bentuk wujud nyata bahwa Allah membenci ketidakbenaran dan ketidakadilan, sehingga dia mendisiplin umatnya. Dan ketika mereka di Babel pun Allah tidak lepas tangan, dia tetap menunjukkan kasihnya kepada mereka. Dan Yesaya menuliskan bahwa Allah sendiri menyaksikan. Dia berkata, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bahwa Allah juga menjanjikan kelepasan dari bangsa itu, bahwa Allah juga menjanjikan akan ada pembebasan terhadap bangsa itu, yakni kelepasan di mana mereka kembali ke negeri mereka, ke Yerusalem, untuk melanjutkan hidup mereka. Tetapi ada masa yang harus ditentukan. 70 tahun lamanya mereka harus berada di pembuangan, dan mereka harus makan dan minum di sana. Mereka harus menanam, mereka harus bekerja, beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, agar mereka juga boleh melanjutkan hidup mereka dengan baik sebagaimana mereka berada di bangsanya sendiri. Dan benar saja ketika waktunya yang telah ditentukan, setelah 70 tahun, Allah tampil sebagai juru selamat. Dia tidak berperang melawan orang Babel atau Media Persia, tetapi dia hanya memutar hati Kores saja. Kores disentuh hatinya oleh Allah, dan Koreslah yang membebaskan dan mengembalikan orang-orang Israel, orang Yehuda, untuk kembali ke negeri mereka. Bahkan diperbekali untuk mereka boleh kembali membangun tembok Yerusalem, membangun negeri mereka, dan melanjutkan aktivitas mereka di negeri di mana mereka berada dulu. Nenek moyang mereka membangun sebuah kerajaan Israel dan Yehuda. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, ketika kita mendengar akulah Tuhan juru selamat, mari kita imani bahwa benar Tuhan adalah juru selamat, dan dia mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi
juru selamat bagi kita. Karena dia yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita imani, mari kita ikuti, mari kita terus setia mengiring langkah kita mengikut Kristus yang adalah juru selamat tersebut. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Shalom.